Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Saya Denny Ananda Putra Ari Kurniawan sebagai perawat 1. Saya Nuriti Sama sebagai perawat 2. Saya Gabriel Fedekinsia sebagai pasien autis bernama Nisa. Saya Rahman Faiz sebagai tantenya Nisa. Saya Faryatun Nafiah sebagai ibunya Nisa. Selamat menyaksikan. Iya Ibu, silakan duduk Ibu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Denny dan juga rekan saya. Saya Nisa. Di sini kami sebagai perawat yang bertugas di shift siang kali ini. Apakah ada yang bisa kami bantu Ibu? Jadi gini Mas, Mbak, ini kan kakak saya tuh punya anak. Nah, Iya. berarti kan kakak saya. Iya. Nah, itu tuh di rumah itu kayak dia tuh kalau dipanggil-panggil itu harus berapa kali, dan misal ada yang lagi diajak bicara itu responnya kurang cepat atau kurang respon lah ya intinya. Nah, terus apa ya, kalau udah mainan itu hanya di satu mainan saja, enggak kan. Kalau anak-anak yang sekarang kan ada beberapa mainan kan dibuat mainan semua. Kalau ada ponakan saya itu enggak. Baik. Ibu berarti kalau misalkan itu anaknya ibu itu namanya siapa Ibu kalau boleh tahu? Namanya Nisa. Oh, Nisa. Ya. Usianya berapa ya Ibu? Dia 7 tahun. Oh, 7 tahun. Berarti kalau 7 tahun tuh udah memasuki masa-masa sekolah ya? Iya. Tapi apakah Nisa itu sudah bersekolah atau belum Ibu kalau boleh tahu? Dia belum. Emang seharusnya kan udah sekolah ya Mbak. Iya. Tapi kan karena kita kemarin ya berpikir dari satu keluarga gitu ya, musyawarah satu keluarga, kok pas kita lihat itu dia emang kurang respon gitu. Iya. Juga tumbuh kembangnya kan kok beda dari teman-temannya yang lain gitu kan. Kita juga pertimbangan kalau mau masukin sekolah juga. Keadaannya yang kurang mungkin. Iya, jadi ya kita belum memasukin sekolah gitu. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan Nisa itu tuh di rumah itu kayak gimana Ibu? Kayak misalkan dia mainnya menyendiri terus atau kayak gimana gitu? Ya, jadi dia kalau di rumah dia main biasa sendirian gitu. Kalau enggak cuman sama saya, sama keluarga aja gitu. Dia kalau main juga, misal dia punya satu mainan gitu, dia udah nggak mau sama yang lain. Jadi dia cuman fokusnya sama itu aja gitu. Kalau dipanggil juga dia kadang nggak nyaur gitu kan. Oh, iya. Udah fokus gitu. Terus apakah keluarga atau Ibu sudah pernah memeriksakan Nisa ini ke dokter Ibu? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Baik, coba kita izin memeriksa Nisa terlebih dahulu ya Ibu. Kita coba ajak komunikasi dan lain sebagainya untuk bisa mengetahui apa masalah yang terjadi pada Nisa dan bisa memberikan saran yang lebih baik bagaimananya untuk Nisanya. Izin ya Ibu? Iya, Nisa. Adik Nisa. Nisa. Ini kakak punya mainan. Nisa mau yang mana? Itu. Main ini. Oh iya, kakak juga punya alat gambar nih. Nisa bisa gambar. Nisa mau nggak gambar? Gambar. Enggak. Ikutin kakak ya. Nisa bisa nggak ya ikutin kakak? Ini coba. Coba nih, kakak gambar lingkaran apakah Nisa bisa? Coba lihat ini nih. Ini lingkaran. Tuh, lingkarannya warna biru tuh. Warna biru. Terus ya, sok Nisa bikin apa? Oh bisa, iya, lingkaran. hebat. Bagus banget. Coba kakak mau gambar lagi atau Nisa mau gambar yang lain? Gambar bunga mungkin? Atau gambar apa? Coba ini bunganya digambar. Oh, Nisa gambar apa itu? Nisa gambar apa itu? Gambar gunung. Ya seperti itu. Oh, iya. Seperti itu. Tapi kalau misal di rumah gitu, Ibu komunikasi sama Nisanya gimana Ibu? Ya kayak komunikasi sama anak-anak biasa gitu. Terus dipanggil juga kurang respon ya berarti Ibu? Iya, Tadi. dia kalau manggil Nisa itu kita harus beberapa kali dulu gitu Mas. Jadi enggak, kan biasanya kalau anak kecil ya
kalau kita iming-imingi mainan gitu ya biasanya langsung mau gitu kan. Kalau dia enggak, kita harus berapa kali, 3 kali atau berapa kali dia nanti baru mau merespon gitu. Ya. Baik, jadi gini Ibu, setelah kami melakukan pemeriksaan, kami itu menyarankan untuk Nisa bisa segera dirujuk atau dibawa ke dokter spesialis yang lebih tahu mengenai gangguan pada anak, seperti spesialis anak ataupun psikiater. Nah, jadi tadi itu dari pemeriksaan kami, Ibu dan siapa? Tante Bisa melihat sendiri kan untuk Iya. kembangnya Nisa di sini tuh gimana gitu, kayak kita menyarankan untuk Nisa ini tuh dibawa ke yang lebih paham tentang kondisinya gitu. ya karena dari ciri-ciri tadi itu Nisa itu seperti memiliki gangguan autis Ibu. Jadi anak itu terganggu tumbuh kembangnya. Maka dari itu ketika dipanggil itu kurang merespon, kemudian terlalu fokus pada satu benda, kemudian perlakuannya juga seperti anak-anak, walaupun Nisa itu sudah umur 7 tahun, tapi perlakuannya itu masih seperti balita, seperti itu salah satu dari gejala autis. Namun kami sebagai perawat tidak bisa menegakkan diagnosa, jadi kami menyarankan untuk ibu dan juga keluarga bisa membawa Nisa ke dokter-dokter spesialis yang lebih tahu seperti itu. Untuk sehari-harinya apa ada edukasi lain untuk kayak ngomong atau apa? Ya, kalau untuk anak dengan gejala autis itu biasanya cara berkomunikasinya itu lebih kayak bahasa isyarat gitu Ibu. Jadi seperti kalau ngambil barang itu seperti ditunjuk dulu, kemudian dipanggil kan kurang merespon. Jadi biasanya kayak menggunakan bahasa verbal seperti itu diambil, kayak nunjuk-nunjuk gitu seperti itu. Terus juga untuk ibu dan tantenya tuh bisa kayak menekankan kalau ngomong sama Nisa itu jangan terlalu buru-buru, kayak menekankan intonasinya, karena maaf kalau misalkan anak yang ada berkebutuhan khusus itu kayak dia tuh lebih gampang mencerna yang bahasanya itu lebih pelan dan ketimbang kayak anak-anak yang seperti biasanya gitu. Kemudian juga saat berkomunikasi hindari kata-kata kalimat pasif Ibu dan gunakan kalimat aktif. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Contoh ketika menyuruh Nisa untuk makan. Jadi jangan nama secara kerjanya dulu baru panggilan, tapi panggilan dulu baru kata kerja, seperti Nisa makan gitu. Jangan makan Nisa, karena itu bisa membuat arti yang ditangkap oleh anak itu berbeda. Jadi bisa dipanggil dulu baru apa yang disuruh diucapkan, seperti itu. Terima kasih untuk edukasinya. Iya. Besok saya dan kakak saya ibu Nisa itu pergi ke dokter psikiater atau spesialis anak. Iya. Karena dari rumah sakit ini juga menyediakan terapi untuk anak-anak dengan gangguan autis. Namun lebih baik kami sarankan untuk diperiksa terlebih dahulu di dokter spesialis. Seperti itu. Sudah cukup jelas. Oh iya. Kami izin untuk permisi dulu. Oh iya, siap. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya Nisa. Ini di bawah Nisa buat Nisa yang di mainan.